Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya dari masih bab kemagnetan, yaitu tentang elektromagnet. Elektro itu listrik, artinya ya magnet. Sifat magnet yang dihasilkan oleh listrik, seperti tampak di ilustrasi gambar ini ya. Paku yang dililitkan oleh kabel kumparan ini kemudian dialiri arusnya dari batu baterai bisa menarik besi-besi kecil atau peniti ini ya. Ini ilustrasi ini. Anak sekalian, siapakah yang pertama kali menemukan gejala elektromagnetik ini? Dialah yang bernama lengkap Hans Christian Ørsted, orang Denmark gitu ya. Beliau melakukan percobaan dengan alat-alat yang sederhana seperti ini. Ini saklar, alat pemutus penghubung arus, ini sumber arus DC atau searah, itu baterai, ini jarum kompas, ini kabel yang dimasukkan ke pipa kecil ya supaya lurus gitu. Kalau belum ada arus mengalir, maka jarum kompas ini tidak ada pergerakan. Tapi ketika kita nyalakan saklar ini, nah arus mengalir, ternyata jarum kompas ini menyimpang. Padahal tidak ada magnet lain ya. Pelajaran dulu, kalau dua magnet baru tolak menolak atau tarik menarik, ini kan nggak ada magnetnya, cuma satu. Berarti di sekitar kawat berarus ini ada medan magnet sehingga magnet ini tertarik ya atau menyimpang. Itu yang ditemukan oleh Hans Christian Ørsted sebagai awal penemuan elektromagnetik. Nah, bagaimana arahnya? Dia mengikuti genggaman atau arus atau aturan tangan kanan. Nah, yang 4 jari ini arah arus listrik, yang jempol ini arah penyimpangan ya dari magnet jarum ini. Demikian gejala elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Ørsted. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sekarang bentuk medan magnetnya kalau kumparannya atau arusnya ada di kawat yang lurus? Kurang lebih kita gambarkan seperti ilustrasi seperti berikut ya. Ini saklar, ini sumber arusnya, ini kawat lurusnya. Kita simpan 6 jarum kompas di atas triplek. Nah, kita nyalakan untuk mengalirkan arus. Ternyata 6 jarum ini bergerak. Berarti di sekitar sini kawat berarus listrik ini ada medan magnet, betul ya. Nah, kalau ujung-ujungnya ditarik, ternyata menyerupai lingkaran tuh arah medan magnetnya. Kalau lingkaran kan arahnya hanya ada 2, berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Kalau ini kan berlawanannya. Nah, bagaimana sekarang menentukan arah medan magnet dengan arah arusnya? Sekali lagi dengan aturan tangan kanan. Bagaimana pemakaiannya? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kawat lurusnya, kalian genggam. Cara menggenggamnya seperti ini. Jempol ke atas, 4 jari seperti ini digenggamkan. Jempol inilah yang menunjukkan arah arus. Kemudian yang 4 jari melingkar seperti ini adalah arah medan magnetnya. Itulah aturan tangan kanan yang menjelaskan tentang arah arus listrik dengan arah medan magnet pada kawat lurus ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya lingkaran atau melingkar? Seperti apa kurang lebih pemakaian aturan tangannya, aturan tangan kanannya? Nah, ini kan kawat melingkar nih, maka arus akan mengikuti. Nah, bagaimana di sini? Nah, asal jempolnya aja searah arusnya.
maka yang 4 jari ini menunjukkan arah medan magnet. Bagaimana kalau di sini? Bagaimana kalau di sebelah sini? Ini ke bawah nih, jempolnya ke bawah nih ya. Nah, ini arah medannya seperti ini. Kalau ini searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Nah, kita lanjut sekalian. Bagaimana kalau medan magnetnya di solenoid? Solenoid itu kumparan yang dililitkan oleh beberapa lilitan, kemudian dihubungkan arus searah. Ini positif nih yang panjang ini ya, ini yang pendek negatif. Dia harus mengalir dari positif ke negatif terus melingkar. Jadi yang kuning ini adalah aliran arus. Nah, kalau 4 tangan yang digenggamkannya searah ini, sementara jempol ke sebelah sini dia akan sama dengan utara nih jempol. Yang 4 jari yang digenggam sama dengan arah arus ya. Nah, dari beberapa kondisi tadi ternyata ada beberapa kesimpulan untuk supaya kemagnetan di elektromagnet itu lebih besar itu, maka yang pertama diperbanyak lilitannya, 100 lilitan, 200, 300 ribu bahkan yang selanjutnya ya. Kemudian arus listriknya diperbesar, batu baterainya diperbanyak, pakai akumulator bisa ya, pakai sumber AC juga nanti bisa. Kemudian di kumparannya ditambahkan inti besi di tengahnya supaya lebih besar sifat kemagnetannya. Itu 3 cara memperbesar kemagnetan pada elektromagnet. Nah, sekarang alat-alat apa saja yang memakai prinsip kerja dari elektromagnet ini? Nah, yang pertama bel listrik ya, bukan bel listrik digital seperti sekarang yang ada lagunya, bukan. Tapi ini kalau dia dihubungkan ke arus listrik atau baterai, dia akan si pemukul ini akan bergerak dan memukul bel ini, treng 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 gitu ya. Nah, ini skemanya kurang lebih. Nah, ini besi U-nya untuk elektromagnetnya dililiti oleh kabel. Ini belnya, ini pemukulnya, ini interruptor pemutus penyambung arus yang dihubungkan nanti oleh saklar ya. Di sini di atasnya ada besi lunak. Sini ada pegas supaya fleksibel nanti besi lunaknya ketika tertarik oleh elektromagnetik ini. Nah, kalau kita hubungkan arusnya, nah si elektromagnetik yang ini berubah menjadi magnet, dia akan menarik besi lunak yang di atasnya sehingga pemukul tertarik ke bawah. Karena di bawah ada belnya, dia akan berbunyi teng 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 teng. Begitu seterusnya sepanjang arus listriknya masih dihidupkan. Ya, ini fenomenal pada waktu itu ya, karena ini yang pertama kali ditemukan bel listrik. Kemudian telepon, ini mimpi manusia yang terwujud nih, berbicara di lain tempat sangat jauh, tapi seperti ada di hadapan ya. Telepon kabel yang ada di rumah, bukan HP ya, bukan. Telepon kabel itu ada 2 bagian, mikrofon tempat kita bicara, telepon tempat kita menerima suara dari luar sana yang di telinga ini. Nah, di bagian-bagian mikrofon itu ada diafragma, ada kotak karbon, ada serbuk karbon. Di bagian telepon ada medan, ada magnet. Kemudian nanti ini akan menjadi elektromagnet ketika dia mendapat arus dari sini. Ya, ini diafragma. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau seseorang berbicara halo misalkan, maka gelombang suara ini akan diubah oleh serbuk-serbuk karbon ini ya menjadi listrik. Nah, karena di sini ada listrik terhubung ke elektromagnetik, nah maka dia akan menarik magnet di sini. Kalau berulang-ulang ya jadi getaran. Nah, getaran ini akan mengubah kembali sinyal listrik ini menjadi sinyal suara dan bunyi nanti akan terdengar di sini. Kurang lebih singkatnya seperti itu cara kerja telepon. Halo, ya. Demikian anak-anakku sekalian. Yang ketiga, ini ada relay ya. Alat yang dengan arus listrik yang sangat kecil bisa menghidupkan atau mematikan
alat listrik yang berarus besar. Nah, ini yang arus listrik searahnya ya, batu baterai misalkan ya. Ini alat listrik yang lain yang lebih besar yang dihidupkan oleh listrik yang dari PLN, tegangan AC bolak-balik. Ya, seperti remote lah ya. Nah, kita hidupkan tuh. Remote kan pakai batu baterai DC, bisa mematikan atau menghidupkan televisi yang AC, kurang lebih seperti itu. Nah, ada gejala lain di kawat berarus listrik itu jika berada di medan magnet. Nah, kalau ada benda yang melewati ini, terutama logam, ya, maka dia akan bergerak. Sesuatu yang menimbulkan gerak itu disebut gaya. Karena ditemukan oleh Lorentz, maka gejala ini disebut gaya Lorentz. Nah, seperti ini singkatnya ya. Ini magnet ladang, ini U, ini selatan. Medan magnet berarah dari utara ke selatan ya. Ini yang warna kuning. Kalau kita hidupkan arus listriknya, nah, maka lempeng ini akan bergerak. Kalau tadi sebelum ada listrik tidak ya. Nah, ini arusnya berarti ya. Nah, ini medan magnetnya B ke atas. Nah, gayanya tadi ke sebelah sini F-nya. Nah, kalau dipakai tangan kanannya tapi seperti ini tangan kanannya kurang lebih gitu ya. Nah, ini saling tegak lurus nih. Ini B, ini F, ini I. Medan magnet, gaya Lorentz, ini arus listrik. Kurang lebih seperti itu. Maka besar gaya Lorentz itu akan sebanding dengan kuat medan listrik, kemudian panjang kawat L dan kuat arus I. Gaya Lorentz satuannya Newton, medan magnet satuannya Tesla, kuat arus listrik satuannya ampere, panjang kawat satuannya meter. Tinggal kalikan saja B kali I kali L. Demikian. Alat apa saja yang memakai prinsip kerja gaya Lorentz? Yang paling terkenal itu satu, yaitu motor listrik ya. Motor listrik ini banyak digunakan nanti di alat-alat listrik yang lain seperti pompa air ya, mesin cuci, alat-alat pengukur listrik, voltmeter, ampermeter, dan seterusnya. Ini skemanya nih. Nah, ketika dia hubungkan arusnya, maka arus akan mengalir ke kumparan ini. Perhatikan, ini yang warna kuning adalah arus. Ini medan magnetnya dari utara ke selatan, gayanya ke atas. Nanti gaya inilah yang akan memutar ini, memutar kumparannya sehingga bergerak. Motor kan begitu ya bunyinya ya. Nah, ketika sampai di sebelah sini, nah, F-nya ke bawah, maka ini kalau ini ke atas, ini ke bawah, dia akan muter kan? Itu yang prinsip kerja dari motor listrik ini. Sekarang motor listrik ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya, anak-anakku sekalian. Singkatnya seperti itu. Dan hari ini quote-nya adalah, masa depan kalian itu ditentukan oleh apa yang kalian lakukan hari ini. Maka rajinlah belajar, rajinlah berdoa, rajinlah beribadah, taat pada orang tua. Insya Allah nanti masa depan kalian cerah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.